Isu awan, sore pengi, peteng dedet, minggu selo datang lagi. Halo milenial, selalu sehat ya. Jangan lupa dengerin podcast kami. Salam rindu dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk jawabannya sejuta umat. Oke, halo milenial dimanapun Anda berada. Hari ini hari Minggu ceria meskipun agak mendung-mendung tipis, nggak apa-apa ya. Mendung-mendung tipis tapi romantis bersama dengan yang manis-manis. Es teh manis. Oke, karena di sini sudah hadir sejuta umat ciwi-ciwi cintik. Kok ciwi-ciwi cintik sih ya? Jadi ini kan mumpung hari Minggu, kaum rebahan sudah mulai mencari kasur untuk mencari posisi paling PW. Jadi sambil ber-PW-PW ria, kita ngobrolin tentang ya seperti millennials umumnya. Aku tahu kalian adalah para cewek yang sedang berkasmaran. Apalagi di masa pandemi sering merasa sunyi, kesepian. Rebahan sendiri sambil mikirin dia yang tidak bisa digapai. Jadi kita mau kasih kalian beberapa bocoran atau beberapa nilai-nilai kehidupan lah yang bisa kalian dengerin sambil rebahan ya, biar nggak monoton gitu, biar kalian nggak terlalu galau lah mikirin apa itu, sesuatu yang hanya dalam impian lah ya. Oke. Siap milenial, siap dong. Oke. Kita akan support kalian tidak sendiri. Kita selalu bersama untuk menghadapi lika-liku perasaan hidup, oke ya. Nah, di sini sudah ada sejuta umat, jadi langsung saja ya. Nanti karena judulnya kita berbagi berbagi motivasi biar kalian nggak galau. Nanti kita mau dengerin salah satu curhatan nih, millennials juga, kaum millennials yang sedang galau di hari Minggu. Oke, kita mau ini. Sebelumnya sorak-sorakin dulu ya. Sorak-sorakin dulu ya. Oke, Cayo. Ini nih, siapa nih? Bundis? Oh, bukan ya. Ini masih muda ya, belum ibu-ibu. Jadi kita panggilnya ini aja, si Manis. Oke, dari si Manis. Silakan si Manis. Selamat pagi semuanya, saya si Manis. Jadi di pagi Minggu yang agak mendung ini saya agak sedikit galau gitu ya Mbak. Ya. Kak ya. Jadi tuh saya mau bertanya, misalkan kita nih ditembak cowok gitu. Tapi saya tuh masih belum pengen mungkin belum mendapatkan feel sama cowok ini. Mungkin feel. Iya. Dan masih gimana cara feel. mungkin gimana cara menolak gitu atau merespon, memberi jawaban yang sopan gitu mungkin ya ke cowok tersebut. Udah. Iya. Gitu aja. Nah, oke millennials, ini sudah ada pertanyaan dari si Manis yang lagi galau. Kayaknya ini yang nembak ini ahi-ahi karena pakai kata sopan ya. Kalian pernah nggak sih bayangin nembak cowok harus dengan sopan? Oh, nggak pernah karena. Jadi ini kayaknya dia pandangannya ke ahi-ahi. Oke. Aku tahu kalian juga pasti mengalami ini. Entah itu waktu SMP, biasanya kalau anak SMP kelas banget jawabannya. Ditolak karena mau fokus UN. Oh no. Fokus UN zaman sekarang UN udah online cuy. Apalagi kabarnya mau dihapus ya. Udah, itu kuno. Jadi kita mau kasih kalian referensi baru cara nolak akhi yang sopan. Ingat ya, sopan. Saya juga nggak tahu itu gimana yang sopan itu. Mungkin dipersilakan dulu pakai dikasih nggak tahu lah ya. Tapi jangan khawatir. Ini pertanyaan ini kita sudah mendatangkan Ali Bundis ya, kita panggilnya Bundis. Nah, Bundis ini akan memberikan pencerahan buat si Manis tentang keresahannya. Oke, dengerin ya milenial. Masih di posisi PW kalian. Oke, kita dengerin jawaban dari Bundis. Oke, ladies. Ya, selamat pagi semuanya. Bingung ini, pertanyaannya terlalu berat untuk jawab.
cara nolak cowok tapi dengan sopan. Artinya ketika ditembak oleh si A atau si B begitu ya, kita sudah mau posisi yakin nolak ya, atau masih ragu, pengen nolak, antara pengen nolak tapi kalau ditolak kok nanti jangan-jangan nggak ada lagi setelah itu. atau memang yakin pengen nolak gitu. Itu kan sesuatu yang berbeda gitu. Kalau kita yang cowok yang nembak itu kita yakin, punya keyakinan bahwa itu harus kita tolak apapun alasannya. Mungkin gitu ya, mungkin artinya gini ya, mungkin karena ada satu dan lain hal. Kita punya prinsip lah, misalnya pasangan hidup itu saya punya prinsip 1, 2, 3, 4 gitu, dan itu tidak memenuhi kriteria, artinya memang saya harus tolak gitu. Maka cara yang sopan gimana? Ya ngomongnya sopan aja gitu. Ngomong sopan. Nyon sewu napa setunggal atus sewu napa setunggal yuta. Ngapunten ingkang sanget nggih, Mas. Ini agak lucu ya. Ya. Jadi kita nolaknya itu jangan dengan arogan bahwa kayak saya ini orang yang punya sejuta kelebihan. Ya, kira-kira gitu. Jadi kita memberikan satu alasan bukan kekurangan yang bersangkutan, tetapi mungkin kita bisa menyatakan bahwa mohon maaf gitu ya. Saya tidak bersedia, atau misalnya saya belum kepikiran untuk ini, misalnya kayak gitu. Jadi disampaikan itu saja. Jadi jangan PHP-in juga gitu loh, artinya ya kita jalanin aja gitu. Itu jawaban Griso yang saya rasa nggak digantung ya, kita digantung juga nggak enak. Jadi dijawab aja, dan mohon maaf karena misalnya kalau orang tua minta kita 2 tahun harus selesai kuliah, itu kelamaan kan, misalnya belum mikir itu, dia mohon maaf saya masih mau mikir itu 2 tahun lagi. Jadi gitu. Bukan karena kekurangan ini saya memang belum siap nikah. Itu bahasanya saya rasa nggak menyakitkan gitu. Beda kalau kita kamu apa gitu ya. Kamu punya apa gitu ya. Aku kan dari orang miskin, bukan dari orang miskin misalnya kayak gitu. Itu kan menyakitkan gitu. Kamu pendidikannya apa? Saya kan S2 gitu kan, nggak level gitu kan. Itu bahasa yang menyakitkan gitu loh. Nah, jangan seperti itu. Tetapi kalau yang kedua tadi ada kemungkinan ditolak atau ini ya. Jadi masih kayak ilfil ya, apa Mbak? Tadi kalau setengah-setengah antara pengen nolak pengen diterima gitu. Nah ya ini tetap harus kasih tenggang waktu sekian hari atau 1 minggu gitu kan, kita berpikir mau lanjut atau enggak. Kita harus cari pertanyaan-pertanyaan lain kira-kira apa begitu ya yang bikin kita mau maju atau mau mundur, tapi selalu jawab dengan bahasa yang enak kira-kira gitu. Oke, lanjut. Oke, gitu ya Mbak si manis. Oke, jadi itu ya tipsnya guys, milenial semuanya, biar kalian dapat referensi cara menjawab yang sopan. Jadi utamakan dari bahasa ya, jangan langsung nyolot loh. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari. Oke, ini ada pertanyaan dari si Ungu. Si Ungu belang-belang, ungu putih ya. Dari si Ungu. Nah, dia akan cerita juga tentang kegalauannya. Dengerin ya millennials. So mama ya, saya si Ungu. Si Ungu mau menanyakan, mama kan kalau ada seorang pria menyatakan cinta, tapi itu boleh nggak sih kalau sama cewek itu agak jual mahal bahasanya ya? Mungkin ada pemikiran orang-orang tuh, aku nggak mau nerima dulu lah, gimana sih, mau lihat dulu perjuangannya itu gimana, itu termasuk jual mahal atau enggak? Terus boleh nggak kayak gitu? Apa nanti kayak semua kalau kita nunggu dulu, kita takut nyesel kalau dia kabur gitu. Kayak gitu aja sih. Boleh nggak sih, intinya tuh boleh nggak sih kalau cewek tuh jual mahal terus nungguin ngelihat dia itu perjuangannya kayak gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih si Ungu. Baik, Bundis langsung saja dijawab ya.
Oke, Mbak Ungu. Panggilnya Mbak Ungu ya? Mbak Ungu ya. Jadi pertanyaannya gimana kalau kita jual mahal atau enggak? Jadi kalau kita ini nih, kalau cewek-cewek nih gitu ya. Kalau disukai ya, saya rasa dua hal yang harus dilihat. Itu pertama alasannya. Alasan dia suka ke kita itu apa? Itu tanyain dulu. Kalau alasannya dia physically gitu ya, secara fisik gitu. Oh matamu, oh hidungmu, oh bibirmu. Kamu bisa langsung jawab no. Kenapa? Hati-hati. Iya, sekarang jawabannya adalah memang bibir kita indah, hidung kita ini. Tapi 10 tahun lagi nggak jaminan gitu loh. Hidungnya jadi ngempis misalnya. Artinya cinta seseorang akan juga luntur dengan fisik yang berubah. Nah, ya kan gitu kan. Nah, jadi alasan dia itu fall in love itu apa? Jangan fisik. Yang kedua, tanyakan ketika dia bilang suka atau cinta ke kita itu untuk apa? Kita mau dijadiin apa? Kalau dia cuma kita cocok enggak ya? Kira-kira nanti ya udahlah apa jadi apa cuma pengen jadi teman dekat, best friend atau apa enggak. Orang yang serius akan bilang bahwa saya mau mencari seseorang yang saya cintai untuk dijadikan istri saya. Nah, itu serius. Serius itu. Kalau cuma ini gitu enggak. Nah, maka kalau alasan dua itu tadi dilihat, nah baru silahkan cari kira-kira kriteria kamu masuk enggak gitu ya. Nah, ini yang pertanyaannya, kriterianya masuk enggak gitu. Kriteria enggak. Jadi enggak jual mahal ya, bukan masalah jual mahal. Oke. Sudah ya milenial. Cukup jelas ya, tegas ya. Cause you are the reason. So please temukan reason yang kuat dari cowok yang mau deketin kamu, oke? Nah, oke millennials, kita masih ada waktu nih ya buat nemenin kalian rebahan. Aku mau siapa ya? Oke. Nah, kita ini nih ada dari si kotak-kotak. Oke. Nah, ada pertanyaan dari si kotak-kotak ya. Jangan bayangin six pack lo ya. Ini ciwi-ciwi di sini ya. Di kotak-kotak. Ciwi-ciwi juga boleh six pack. Si kotak. Jadi sebenarnya saya nggak mau nanya, tapi karena dipaksa oleh moderatornya, jadi mau nanya sama Bundis. Misalnya kan kita perempuan dari latar belakang yang bermacam-macam. Gimana misalnya ada teman-teman yang dari latar belakangnya mereka punya trauma tentang keluarganya, itu mereka jadi takut untuk menjalani hubungan yang lebih serius, atau misalnya mereka takut untuk hidup berpasangan. Kan sekarang banyak ya Bundis ya, maksudnya orang-orang yang lebih memilih melajang karena alasan masa lalu. Nah, itu menurut Bundis gimana solusinya? Terima kasih. Oke. Trauma, tentang trauma. Oke, langsung saja ya Bundis. Ya ini sebenarnya kehidupan kita sehari-hari ya. Kadang-kadang kita ini secara nggak sadar kita hidup dibesarkan dalam lingkungan yang ya mungkin keluarganya nggak harmonis, ngelihat ayah ibunya itu tengkar terus gitu. Jadi ketika mau menjalin pasangan, mau nyari pasangan itu jadi kayak trauma. Nanti jangan-jangan saya keluarga cuma kayak gitu kan. Jadi terus akhirnya juga meskipun dia tertarik terus dia jadi mundur. Jadi itu sampai usianya sekian nggak pernah dapatinnya. Gimana gitu. Sebenarnya kalau dia tahu itu sebenarnya sudah nilai plus gitu. Saya kok punya trauma, itu plus itu sebenarnya dibandingkan dengan orang yang dia seperti itu tapi dia nggak ngerasa gitu. Kalau dia trauma gitu, iya kan? Nah, kalau dia seperti itu mestinya dia tahu bahwa saya punya masalah. Nah, mestinya dia sendiri yang mencoba bisa mencarikan solusinya. Dia bisa datang ke psikolog gitu ya. Saya kalau kasus seperti ini, what can I do gitu. Kira-kira saya harus gimana gitu ya. Kan harus hilangkan trauma itu. Karena kalau langsung gitu ya sudah saya paksain gitu, nanti artinya yang banyak terjadi di masyarakat, orang nikah itu karena tuntutan orang gitu loh. Daripada ditanyain orang gitu kan.
udah nikah belum, umurnya berapa, emang belum ada ya yang mau ya, nggak ada yang nembak ya gitu misalnya gitu kan, nyesek banget gitu ya, nyesek gitu kayak seakan-akan ini nggak laku. Emang nikah itu jualan gitu kan? Bukan kan? Jadi artinya orang yang nikah duluan itu bukan berarti orang yang laku duluan, bukan itu. Nikah itu sebuah ikatan yang itu seharusnya menjadi jalan seseorang untuk menjadi hidupnya lengkap gitu. Jadi kalau orang menikah itu putuskan karena dirinya sendiri, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita punya trauma, good gitu ya. Tapi harus cari solusinya, jangan berhenti. Yang jadi masalah kalau dia sudah trauma, dia nggak sadar, nah itu yang parah. Oke, gitu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Bundis sudah menemani kegalauan para millennials. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke ya, millennials, itu dulu ya. Semoga setelah ini pasti kita bertemu lagi. Selamat berindu, selamat merindu untuk mendengar suara-suara kita kembali. Oke, itu saja ya millennials. See you, goodbye semuanya. Selamat menjalani hari Minggu dengan penuh apa ya? Ceria. Penuh ceria, full love ya. Full love. Oke. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.